Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya sendiri selaku ketua kelompok yang bernama Kotrlinda Sofia. Di sini ada teman saya bernama Talita Syakira, Dara Jelita, Fatih Afkar, dan Ahmad Latif. Kemudian di sini kami akan mempresentasikan mengenai heuristic evaluation. Ini mana pendahuluannya. Heuristic evaluation adalah salah satu metode evaluasi kegunaan atau usability evaluation pada desain antarmuka yang intinya ini adalah cara untuk menilai apakah sebuah sistem atau aplikasi ini yang digunakan itu mudah digunakan dengan membandingkan desainnya terhadap aturan atau prinsip usability yang sudah umum. Adapun pengamatan heuristic evaluation ini berupa aplikasi signal yang digunakan oleh banyak kalangan pada kantor Samsat. Kemudian di sini kami menggunakan Dornerman 7 Design Principles. Yang pertama ada discoverability, yaitu mudah ditemukan. Yang kedua ada feedback, umpan balik. Yang ketiga ada conceptual model. Yang keempat ada affordance, yaitu petunjuk fungsi. Yang kelima ada signifiers, yaitu penanda. Yang keenam ada mapping pemetaan. Dan ketujuh ada contrast, yaitu batasan. Selanjutnya, pada heuristic evaluation ini kami menggunakan 5 samsat. Maaf sebelumnya. Jadi di sini kami menggunakan 5 user. Yang pertama ada Riko sebagai petugas Samsat, yang kedua ada Bu Ani pengunjung Samsat, ketiga ada Rolin Saputra sebagai satpam, yang keempat ada Bu Sariati sebagai pedagang di halaman Samsat, dan yang kelima ada driver. Nah, kemudian ini adalah bentukan contoh gambar dari setiap user. Akan tetapi ini menggunakan gambar user Bu Ani. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Talita Syakira. Baik, pada halaman ini terdapat kita akan melihat prinsip heuristic evaluation yang dilanggar, yaitu pada gambar yang pertama itu terdapat prinsip visibility, yang dimana masalah yang terdapat di sini yaitu tidak adanya progress bar. Dengan solusi yang dapat kita ambil yaitu dengan menambahkan progress bar atau loading di layar aplikasi tersebut. Terus pada gambar yang kedua, prinsip yang dilanggar ada affordance, yang dimana masalahnya itu tidak adanya titik swipe yang kecil. Maaf sebelumnya, maksudnya titik swipe-nya terlalu kecil, jadi agak kurang kelihatan. Jadi solusi yang dapat ditambahkan di sini dengan menambahkan daftar sekarang pada halaman tersebut. Terus pada gambar yang ketiga itu ada prinsip yang dilanggar yaitu visibility. Dengan permasalahannya tidak ada tombol aksi setelah membaca. Solusi yang dapat ditambahkan pada halaman ini yaitu dengan meringkas teks dan pasang tombol selanjutnya. Pada halaman selanjutnya yaitu halaman keempat itu prinsip yang dilanggar itu visibility. Dengan masalah tidak adanya instruksi eksplisit untuk swipe ke halaman selanjutnya. Jadi solusi yang dapat ditambahkan itu dengan menambahkan ikon tanda panah ataupun dengan teks kecil untuk geser ke samping. Terus pada halaman yang kelima ini prinsip yang dilanggar yaitu mapping, yang dimana masalahnya yaitu ikon posisi bisa membingungkan untuk halaman tersebut. Jadi solusi yang dapat ditawarkan dengan digunakannya ikon gembok pada gambar polisi tersebut. Terus pada halaman selanjutnya
Pada halaman selanjutnya itu terdapat prinsip error prevention. Di sini masalah yang ada itu tidak adanya info login atau info gagal login. Jadi solusi yang dapat ditambahkan itu dengan memberitahu user dengan pesan teks bahwa login yang sedang dijalankan gagal. Terus pada halaman selanjutnya itu ada konsistensi and standar. Masalah yang terdapat di situ tidak adanya keterangan format input pada halaman itu. Jadi solusi yang dapat kita tambahkan dengan menambah placeholder atau teks kecil pada halaman tersebut. Terus pada halaman yang ketiganya itu permasalahannya yaitu konsistensi and standar, yaitu tidak adanya tombol batal atau tidak tersedia pada halaman tersebut. Jadi solusinya dengan menambahkan tombol batal agar user bisa membatalkan halaman tersebut. Pada halaman yang keempat, permasalahan yang ada yaitu visibility. Itu prinsip yang dilanggar. Permasalahannya yaitu instruksi hanya berupa teks. Kadang orang awam itu kebingungan dengan cara menempatkan KTP-nya. Jadi solusinya itu tambahin garis-garis, garis frame-nya itu di gambar kamera saat user mengambil foto. Terus yang terakhir itu prinsip yang dilanggar itu visibility. Masalahnya itu tidak ada indikator otomatis yang memberitahu user apakah foto itu jelas atau nggak jelas. Jadi solusinya itu dengan menambahkan fitur auto detection atau pesan foto kurang jelas. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang heuristic evaluation yang ada di slide 8 ini. Ini ada aesthetic and minimalist design. Analisis gambar ini memiliki desain yang bersih tanpa elemen yang mengganggu sehingga pengguna dapat fokus pada tugas utama mereka, yaitu verifikasi wajah. Terus ada visibility di gambar berikutnya. Aplikasi ini sangat baik dalam memberikan paduan visual dan teks yang jelas. Misalnya, pengguna diberitahu untuk memposisikan wajah di dalam garis putus-putus dan ada instruksi untuk berkedip. Selain itu, ada panduan yang menjelaskan cara foto yang benar dan salah, termasuk larangan memakai kacamata dan memastikan pencahayaan yang baik. Di gambar selanjutnya ada feedbacknya. Setelah user mengambil foto tersebut, memberikan umpan balik langsung kepada pengguna setelah proses verifikasi selesai. Pengguna menerima pesan bahwa foto profilnya telah berhasil diverifikasi. Terus ada gambar pop-up visibility. Ini untuk memberitahukan bahwa telah selesai verifikasi foto profil yang tadi. Atau terus ada tombol untuk melanjutkan untuk memasukkan kode OTP-nya. Pada gambar memasukkan kode OTP-nya ini menggunakan visibility. Ini juga sangat baik karena seperti standar aplikasi pada umumnya.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. UI selanjutnya yaitu UI yang melanggar konsistensi dan standar. Yang dilanggar yaitu adanya ketidakkonsistenan istilah, verifikasi OTP berhasil, dan cek email untuk verifikasi, yang membuat user seolah-olah verifikasi belum selesai. Solusinya yaitu menggunakan bahasa atau alur yang konsisten. Kemudian UI selanjutnya melanggar prinsip affordance, atau tombol hanya bertulisan OK dan tidak menjelaskan tindakan apa yang terjadi setelah ditekan. Solusinya yaitu menggunakan label tombol yang lebih jelas fungsinya. Kemudian UI selanjutnya melanggar discoverability, atau informasi penting, misalnya instruksi cek email tidak langsung terlihat jelas karena desain kontras yang rendah. Solusinya yaitu menggunakan hierarki visual, seperti heading besar, teks instruksi yang ringkas, dan tombol utama yang kontras. Kemudian ada UI yang melanggar prinsip feedback, yaitu di sini tertulis email verifikasi dikirim, tapi tidak memberitahu apakah mudah diklik atau status akun sudah terupdate. Solusinya yaitu setelah user klik link email, tampilan halaman mengkonfirmasi email Anda sudah terverifikasi. Kemudian ada UI discoverability yang melanggar prinsip discoverability, yaitu tombol atau fitur penting tidak langsung terlihat karena tertutup banyak elemen. Solusinya yaitu menggunakan ikon plus teks untuk memperjelas fungsi dari ikon atau elemen tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, jadi pada halaman ini itu terdapat discoverability, di mana feedback yang melanggarnya itu tidak ada affordance visual yang menunjukkan item bisa diklik. Solusinya, tambahkan tanda panah atau baca selanjutnya. Pada halaman selanjutnya, prinsip yang melanggar itu visibility, di mana hanya muncul teks sedang proses tanpa detail transaksi apa yang sedang diproses. Solusinya, tambahkan transaksi dengan detail nomor, jenis layanan, dan lain-lain. Untuk halaman selanjutnya, prinsip yang dilanggar itu visibility of system, di mana halaman kedaluarsa membingungkan karena tidak jelas status transaksi yang kedaluarsa. Solusinya, tampilkan penjelasan mengenai transaksi apa yang kedaluarsa. Selanjutnya, konsistensi and standar, di mana prinsip yang dilanggar itu jika status selesai hanya berupa teks, tidak konsisten dengan ekspektasi umum aplikasi transaksi. Solusinya, tambahkan detail transaksi, nomor, referensi, dan lain-lain. Untuk halaman recognition rather than recall, prinsip yang dilanggar yaitu tidak ada penjelasan perbedaan tiap kanal. Solusinya, tambahkan deskripsi singkat di bawah tiap opsi, contoh FAQ atau pertanyaan umum.
pada halaman ini di mana prinsip yang dilanggar itu adalah constraints, di mana tidak ada contoh format data yang benar untuk nomor rangka. Bisa menyebabkan kesalahan input. Solusinya, tambahkan teks kecil di bawah kotak angka untuk arahannya. Selanjutnya pada halaman terakhir, prinsip yang dilanggar yaitu error prevention, yaitu user bisa saja unggah foto salah karena sistem tidak beri peringatan. Solusinya, gunakan label jelas pada tombol misalnya upload atau foto KTP. Baik, sekian presentasi dari kelompok 7. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.